hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Untuk kali ini saya coba mengungkap kepada kita mengapa umur orang-orang dalam perjanjian lama begitu panjang, bahkan mencapai 900 tahun lebih. Jadi umur manusia pada zaman dahulu purbakala itu hampir 1000 tahun, kemudian turun menjadi 600-an, kemudian turun menjadi 120, dan untuk masa kini 70, 80, bahkan 60 tahun. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Ada pendapat yang pernah mencoba merumuskan satu teori bahwa di zaman itu bisa saja 1 bulan dianggap 1 tahun. Jadi 900 tahun itu sama dengan 900 bulan sebenarnya. Ada juga yang mengatakan bahwa 1 tahun itu sama dengan 3 bulan. Ada yang mengatakan 1 tahun sama dengan 2 bulan. Itu teori-teori yang pernah dimunculkan oleh sarjana dari Jerman seperti yang bernama Hansler dan Hufeland, ya, kebangsaan Jerman, menyatakan bahwa tahun para leluhur adalah 3 bulan sampai masa Abraham. Maksudnya 1 tahun itu dihitung 3 bulan. Setelah 3 bulan dihitung sebagai tahun kedua. Apakah benar seperti itu? Seorang sarjana lain berpendapat bahwa kalau kita ikuti cara begitu, maka orang-orang yang memiliki anak pada usia yang sekian, itu berarti usianya baru 5 tahun, baru 6 tahun. Misalnya seperti Mahalalel, ya, atau Yared akan memiliki anak pada umur 5 tahun. Berarti ini tidak masuk akal. Jadi 1 tahun sama dengan 12 bulan. Apalagi kitab ini ditulis oleh Musa. Itu menurut pendapat saya. Lalu bagaimana memahami tentang pandangan ini? Mengapa umur orang-orang di dalam perjanjian lama, keturunan Adam sebelum air bah itu begitu panjang-panjang, ya? Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya karena manusia itu daging. Umurnya hanya akan mencapai 120 tahun saja. Jadi dari ratusan tahun, 900-an, Tuhan berkata bahwa rohku tidak akan berlama-lama di dalam manusia, umurnya hanya akan mencapai 120 saja. Jadi kalau kita lihat berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ini merupakan kehendak Tuhan. Nuh sendiri mencapai umur melebihi 120 tahun. Jadi mungkin Musa, di zaman Musa itu umuran 100 sampai 120 tahun. Nuh sendiri mencapai usia 600-an tahun. Jadi ini berlangsung secara berkurang dan sampai masa kini kira-kira 70 sampai 80 tahun. Kita melihat kebenarannya di dalam Pemazmur pasal 90, demikian firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Jadi 70 sampai 80 tahun, lebih daripada itu anugerah Allah, hadiah Allah yang luar biasa. Lalu kita kembali kepada pertanyaan dan diskusi tadi. Mengapa umur manusia begitu panjang di zaman sebelum air bah? Nah, tentu kita tahu seperti yang dikemukakan dalam Alkitab tadi, ini kehendak Tuhan, bahwa Tuhan sudah berkata rohku tidak akan berlama-lama. Namun secara teknis beberapa orang bertanya seperti apa, mengapa bisa seperti itu. Beberapa ahli tadi sudah mencoba memberikan pandangannya. Namun menurut saya ini juga berhubungan dengan lingkungan. Ini juga berhubungan dengan cuaca dan makanan-makanan yang dimakan. Sebab sampai zaman itu makanan manusia bukan hewan, belum berlemak hewani, masih berupa tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian juga lingkungan masa itu masih begitu baik. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang lingkungan sudah tercemar, lingkungan sudah kurang baik, sehingga umur manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan itu. Sehingga makanan-makanan yang dimakan sudah tercemar oleh lingkungan itu. Jadi itulah sebabnya sekarang umur manusia begitu pendek sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Lalu oleh beberapa penafsir yang hebat memberikan pernyataan yang begitu brilian begini. Waktu itu tidak ada hujan di zaman Adam sampai keturunannya sampai zaman Nuh. Ya, waktu itu tidak ada hujan.
Matahari beserta planet-planet tidak kelihatan dalam atmosfer yang basah. Pertumbuhan sangat dirangsang dan semua kondisi alami cenderung memperpanjang usia binatang dan tumbuh-tumbuhan, tepat seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Di samping itu, periode tersebut menghasilkan jenis-jenis binatang dengan proporsi raksasa yang diciptakan dengan memiliki kekuatan dan daya tahan. Analogi alam tampaknya menuntut manusia untuk memiliki proporsi yang sama dengan lingkungan sekitarnya. Jadi usia dan tinggi bukan hanya diberikan bagi manusia, tetapi juga bagi hewan dan tumbuhan. Jadi pada masa itu dipercaya bahwa belum ada hujan sampai turun hujan di masa Nuh, di zaman Nuh, yaitu jadi saya ulangi bahwa secara teologis ini kehendak Tuhan bahwa umur manusia akan pendek. Secara teknis ini berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Jadi lingkungan pada masa itu begitu baik sehingga merangsang pertumbuhan dan kekuatan daripada makhluk hidup untuk bertahan lebih lama sehingga memiliki usia yang panjang. Tetapi ada nilai rohani yang begitu penting bagi kita berhubungan dengan usia-usia kita, usia-usia manusia. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 disebutkan di situ, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati bijaksana. Ini saya baca di dalam versi terjemahan terbaru oleh LAI, diterjemahkan tahun 2023. Bapak Ibu yang terkasih, disebutkan di situ, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Artinya marilah kita bijaksana, marilah kita melakukan apa saja kehendak Tuhan selama masa kehidupan ini. Entah berapa usia kita, mungkin ada yang mati muda, mungkin ada yang meninggal di usia 40, di usia 50, di usia 60, 70, bahkan ada juga yang mencapai 100 tahun. Semua itu ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kita harus hidup untuk memuliakan Tuhan. Semakin panjang umur yang diberikan Tuhan, semakin banyak tanggung jawab yang harus kita emban, yang harus kita lakukan. Maka di dalam seluruh kehidupan kita, biarlah kita mengisi hari-hari ini dengan kemuliaan Tuhan, dengan pekerjaan yang Tuhan izinkan bagi kita, dengan pekerjaan yang Tuhan tugaskan kepada kita, sehingga kalau kita kembali kepadanya dan kita berkata, Tuhan, tugasku telah selesai, dan Tuhan berkenan dalam hidup kita, dan Tuhan berkata, hai hambaku, engkau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Marilah, masuklah di dalam kebahagiaan Kristus Yesus. Hidupkan hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.